Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ubaidillah, SPD MSI, selaku dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan 2 Universitas PGRI Madiun. Dan kami banggakan teman-teman yang menyaksikan video presentasi dari kelompok 5 kelas 6B akuntansi Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai isu-isu lain dalam laporan konsolidasi, di mana kelompok 5 beranggotakan yang pertama, Elisa Putri dengan NIM 1903 101081, yang kedua, Cindy Febriani dengan NIM 1903 101084, yang ketiga, Feby Amelinda dengan NIM 1903 101086. Yang keempat, Dia Ayu Nurmal Putri dengan NIM 1903 101095. Yang kelima ada Risma Kusuma Wardani dengan NIM 1903 101103. Keenam, Sylvia Rizky dengan NIM 1903 101104. Yang ketujuh ada Dewangga dengan NIM 1903 101111. Yang kedelapan ada Dewinta Jayantari dengan NIM 1903 101112. Dan yang kesembilan ada Lutfia Ziyadatur dengan NIM 1903 101118. Sebelum pembahasan yang lebih lanjut, marilah kita mengenal pengertian dari laporan arus kas konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan milik induk perusahaan dan anak perusahaan dalam satu laporan yang sama, seolah-olah mereka adalah satu entitas. Laporan keuangan konsolidasi sebagaimana halnya entitas tunggal harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akan tetapi, penyusunan laporan keuangan konsolidasi melibatkan beberapa isu khusus seperti laporan arus kas konsolidasi, konsolidasi setelah akuisisi interim, kemudian ada perhitungan pajak konsolidasi, dan laba per saham konsolidasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi laporan arus kas konsolidasi. Yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan serta sebagai rujukan bagi investor untuk menilai kredibilitas perusahaan. 2. Mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap perkembangan induk perusahaan dalam jangka panjang. 3. Memberikan efisiensi untuk perusahaan yang mempunyai anak perusahaan. 4. Menyajikan suatu informasi kepada pihak luar yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak baik dari perusahaan lainnya diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja. Tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan, karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Penyusunan laporan arus kas konsolidasi. Laporan arus kas konsolidasi umumnya disusun setelah laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan neraca konsolidasi. Laporan arus kas tidak dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi 3 bagian, tetapi disusun dengan menggunakan informasi yang ada di ketiga laporan lainnya. Jika menggunakan pendekatan tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas dengan laba bersih sebagai titik awal, maka laba bersih konsolidasi harus disesuaikan dengan semua pos yang mempengaruhi laba bersih konsolidasi dan kas entitas konsolidasi secara berbeda. Penyusunan laporan arus kas konsolidasi hanya memerlukan beberapa penyesuaian selain yang digunakan dalam penyusunan laporan arus kas perusahaan individual. Selanjutnya adalah laporan arus kas konsolidasi dengan metode langsung. Berdasarkan PSAK nomor 2 revisi 2009 tentang laporan arus kas menyatakan bahwa entitas dapat menunjukkan laporan arus kas menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Namun, PSAK nomor 2 menyarankan bahwa entitas menyiapkan aktivitas operasi menggunakan metode langsung.
metode ini lebih baik dalam memprediksi arus kas yang akan datang yang berguna dibanding metode tidak langsung. Walaupun hampir semua perusahaan besar menggunakan metode tidak langsung dalam menyajikan laporan arus kas, terdapat kritik yang menyatakan bahwa metode langsung lebih jelas dan lebih berguna. Kemudian konsolidasi setelah akuisisi interim. Hasil operasi anak perusahaan yang dibeli selama periode fiskal dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dan beban dari anak perusahaan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi. Nah, seakan-akan anak perusahaan sudah diakuisisi sejak awal periode fiskal dan mengurangi bagian induk perusahaan atas laba sebelum diakuisisi anak perusahaan di bagian paling bawah laporan laba rugi konsolidasi. Yang kedua, hanya bagian pendapatan dan beban yang diperoleh oleh anak perusahaan setelah tanggal penggabungan usaha yang dimasukkan laporan laba rugi atau keuangan konsolidasi. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, isu pajak penghasilan konsolidasi. Induk perusahaan dan anak perusahaannya dapat mengisi SPT laba konsolidasi atau Consolidated Income Tax Return. Mereka tidak diizinkan mengisi SPT konsolidasi. Jika masing-masing perusahaan dalam entitas konsolidasi mengisi SPT terpisah, maka setiap perusahaan akan dikenakan pajak atas keuntungan dari penjualan antar perusahaan. Perbedaan waktu dari pengakuan beban pajak penghasilan tersebut menyebabkan munculnya pajak penghasilan tangguhan atau deferred income tax. Selanjutnya, laba per saham konsolidasi. Secara umum, laba per saham konsolidasi dihitung dengan cara yang sama dengan laba per saham untuk perusahaan tunggal. Laba per saham dasar konsolidasi sama dengan laba bersih konsolidasi tersedia untuk pemegang saham biasa induk perusahaan atau setelah mengurangi dividen preferred induk perusahaan. Dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa perusahaan yang beredar selama periode tertentu. Perhitungan laba per saham dilution konsolidasi. Perhitungan laba bersih biasanya adalah titik awal dalam perhitungan LPS dilution konsolidasi. Laba bersih tersebut kemudian disesuaikan dengan pengaruh surat berharga dilution dari induk dan anak perusahaan. Formula perhitungan laba per saham atau LPS dilution konsolidasi adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen ditambah dividen saham preferen konversi dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham beredar ditambah saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi. Sekian video presentasi dari kelompok kami kali ini. Kami sangat mengapresiasi teman-teman yang telah memberikan like maupun komentar positif pada video kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan perbuatan maupun perkataan yang kami perbuat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.